Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Islam, Saya Faizi dan saya Ali Fazari. di sini kami akan mempresentasikan teori kapitalisme oleh B.F. Skinner. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan struktur kepribadian dari Skinner. Sebelum kita masuk pada teori behaviorisme Skinner, di sini saya akan menjelaskan sedikit latar belakang dari Skinner. Burrhus Frederick Skinner lahir pada tanggal 20 Maret 1904. Dia adalah seorang psikolog Amerika Serikat, terkenal dari aliran behaviorisme. Inti pemikiran Skinner adalah setiap manusia bergerak karena mendapat rangsangan dari lingkungannya. Baiklah, itu tadi pemaparan latar belakang singkat dari Skinner. Selanjutnya kita akan masuk pada asumsi dasar Skinner. Skinner bekerja dengan 3 asumsi dasar, di mana asumsi pertama dan kedua pada dasarnya menjadi asumsi psikologi pada umumnya. Berikut 3 asumsi dasar dari Skinner. Yang pertama, tingkah laku itu mengikuti hukum tertentu, atau behavior is lawful. Ilmu adalah usaha untuk menemukan keteraturan, menunjukkan bahwa peristiwa tertentu berhubungan secara teratur dengan peristiwa lain. Yang kedua, tingkah laku dapat diramalkan, atau bisa disebut behavior can be predicted. Ilmu bukan hanya menjelaskan, tetapi juga meramalkan. Bukan hanya menangani peristiwa masa lalu, tetapi juga masa yang akan datang. Lalu yang ketiga, tingkah laku dapat dikontrol, atau behavior can be controlled. Ilmu dapat melakukan antisipasi dan menentukan atau membentuk sedikit sampai banyak tingkah laku seseorang. Baik, selanjutnya adalah struktur kepribadian. Skinner lebih tertarik dengan aspek yang berubah-ubah dari kepribadian, alih-alih aspek struktur yang tetap. Unsur kepribadian yang dipandangnya relatif tetap adalah tingkah laku itu sendiri. Ada 2 klasifikasi tipe tingkah laku. Yang pertama adalah tingkah laku responden, yaitu respon yang dihasilkan organisme untuk menjawab stimulus yang secara spesifik berhubungan dengan respon itu. Respon refleks termasuk dalam kelompok ini, seperti mengeluarkan air liur ketika melihat makanan, mengelak dari pukulan dengan menundukkan kepala, merasa takut waktu ditanya guru, atau merasa malu waktu dipuji. Yang kedua adalah tingkah laku operan, yaitu respon yang dimunculkan organisme tanpa adanya stimulus spesifik yang langsung memaksa terjadinya respon itu. Terjadi proses peningkatan stimulus baru dengan respon baru organisme dihadapkan kepada pilihan-pilihan respon mana yang akan dipakai untuk menanggapi suatu stimulus. Keputusan respon mana yang dipilih tergantung kepada efeknya terhadap lingkungan atau konsekuensi yang mengikuti respon itu. Bagi Skinner, faktor motivasional dalam tingkah laku bukan bagian elemen struktural. Dalam situasi yang sama, tingkah laku seseorang bisa berbeda-beda kekuatan dan keseringan munculnya, namun itu tidak harus diartikan sebagai akibat dari kekuatan dalam, drive, atau motivasi. Menurut Skinner, variabilitas intensitasnya tingkah laku itu dapat dikembalikan kepada variabel lingkungan. Orang yang lapar dan bersemangat makan banyak bukan karena dorongan atau drive-nya besar, tetapi karena perutnya kosong lama, tidak makan atau kondisi penyebab lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke dinamika kepribadian. Dinamika kepribadian terbagi menjadi 7. Yang pertama adalah 1. Kepribadian dan belajar. Kepedulian utama dari Skinner adalah mengenai perubahan tingkah laku. Jadi, hakikat teori Skinner adalah teori belajar bagaimana individu memiliki tingkah laku baru, menjadi lebih terampil dan menjadi lebih tahu. Dan yang kedua, conditioning klasik atau classical conditioning. Conditioning klasik disebut juga conditioning responden karena tingkah laku dipelajari dengan memanfaatkan hubungan stimulus respon yang bersifat refleks bawaan. Dan yang ketiga, conditioning operan atau operan conditioning. Operan conditioning atau instrumental conditioning mula-mula dikembangkan oleh E.L. Tordicke. Reinforcer tidak diasosiasikan dengan stimulus yang dikondisikan, tetapi diasosiasikan dengan
respon karena respon itu sendiri beroperasi memberi reinforcement. Skinner menyebutkan itu sebagai tingkah laku operan atau operan behavior. Dan yang keempat adalah pengaturan penguatan atau scheduleless reinforcement. Reinforcement bisa bersifat negatif atau positif. Penguat positif adalah peristiwa atau sesuatu yang membuat tingkah laku yang dikehendaki berpeluang untuk diulangi terjadi lagi. Nah, sebagai suatu stimulus, penguat positif disenangi sehingga organisme berusaha agar stimulus itu muncul. Sebaliknya, penguat negatif adalah peristiwa atau sesuatu yang membuat tingkah laku dikehendaki. Peluang tingkah laku itu untuk diulang lebih kecil sebagai suatu stimulus penguat negatif yang tidak disenangi sehingga organisme berusaha menghindar atau membuat stimulus itu tidak muncul lagi. Baik, yang kelima adalah generalisasi dan diskriminasi. Generalisasi adalah proses timbulnya respon dari stimulus yang mirip dengan stimulus yang mestinya menimbulkan respon itu. Sedangkan diskriminasi stimulus adalah kemampuan untuk membedakan stimulus sehingga stimulus itu tidak memberi respon walaupun mirip dengan stimulus yang diberi penguat. Dan dinamika kepribadian yang keenam adalah tingkah laku kontrol diri. Prinsip dasar pendekatan Skinner adalah tingkah laku disebabkan dipengaruhi variabel eksternal. Tidak ada sesuatu di dalam diri manusia, tidak ada bentuk kegiatan internal yang mempengaruhi tingkah laku manusia itu sendiri. Baik, itulah dinamika kepribadian dan selanjutnya akan dibahas oleh teman-teman. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke perkembangan kepribadian. Konsep perkembangan kepribadian dalam pengertian menuju kemasakan, realisasi diri, transendensi, dan unitas kepribadian tidak diterima Skinner. Memang ada kemasakan fisik yang membuat orang menjadi berubah, lebih peka dalam menerima stimulus, dan lebih tangkas dan tanggap dalam merespon. Dalam perkembangan kepribadian terbagi menjadi dua, yaitu tingkah laku sosial dan ketuaan. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu tingkah laku sosial. Menurut Skinner, prinsip yang menentukan perkembangan tingkah laku di lingkungan objek inanimate dan lingkungan sosial sama saja. Individu itu berinteraksi dengan lingkungannya, menerima reinforcement positif atau negatif dari tingkah lakunya. Lalu, yang kedua, ketuaan. Menjadi tua menimbulkan perubahan tingkah laku. Tetapi menurut Skinner, bukan berkembang karena perkembangan adalah mengungkap struktur yang laten, menyadari potensi dalam, atau menjadi lebih efektif, sedang menjadi tua biasanya berkembang menjadi kurang efektif. Baik, itulah hasil presentasi dari kami tentang teori behaviorisme dari B.F. Skinner. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Salam jiwa sehat, psikologi hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah hasil presentasi dari kelompok kami tentang teori medan dari Kurt Lewin. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Salam jiwa sehat, psikologi hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.